Pemudik asal Sukabumi meninggal di atas kapal KM Gunung Dempo saat berlayar dari Manokwari ke Sorong. Kini Mabes Polri telah membuka pendaftaran untuk seluruh SMK bisa mendaftar polisi tugas umum. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Kamis 13 April 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanes Wihiawari, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, seorang pemudik asal Sukabumi bernama Mamat umur 56 tahun ditemukan meninggal dunia di atas kapal KM Gunung Dempo diduga akibat serangan jantung saat berlayar dari Manokwari ke Sorong. Almarhum diketahui sebagai pekerja buruh bangunan di Manokwari. Hendak mudik ke kampung halaman dengan menggunakan transportasi kapal laut, seorang pemudik asal Sukabumi, Jawa Barat yang diketahui bernama Mamat umur 56 tahun ditemukan meninggal dunia di atas kapal KM Gunung Dempo pada Selasa 11 April 2023. Diketahui berdasarkan keterangan rekannya, almarhum naik dari Pelabuhan Manokwari dengan tujuan Jakarta. Saat perjalanan ke Sorong, almarhum ditemukan meninggal dunia. Almarhum meninggal dunia saat pelayaran dari Manokwari tujuan Sorong. Saat ditemukan, almarhum meninggal di dek 5 kapal KM Gunung Dempo. Kapolsek KP3 Ibtu Rifki Istanto membenarkan adanya penemuan jenazah yang diketahui pemudik di atas kapal KM Gunung Dempo. Setelah diketahui telah meninggal dunia, jenazah pria tersebut diketahui bernama Mamat. Berhasil dievakuasi di Pelabuhan Sorong saat kapal KM Gunung Dempo sandar di Pelabuhan Sorong pada Selasa malam. Almarhum diketahui bersama 8 orang rekannya bekerja sebagai pekerja buruh bangunan yang ada di Manokwari dan mereka ingin kembali ke kampung halamannya untuk merayakan Idul Fitri. Rifki menjelaskan berdasarkan pemeriksaan terhadap jenazah tidak ada tanda-tanda kekerasan. Diduga almarhum meninggal dunia karena sakit serangan jantung sehingga meninggal di atas kapal. Setelah berhasil dievakuasi dari atas kapal, jenazah tersebut dimasukkan ke mobil ambulans dan dibawa ke rumah singgah yang ada di HBM Kota Sorong untuk disemayamkan dan rencana akan dikirim menggunakan pesawat ke kampung halaman. Terkait penemuan mayat yang ada di kapal Gunung Dempo ini, tadi kami dapat laporan dari pihak PLI bahwa telah ditemukan di dek 5 atau di bagian klinik kapal Gunung Dempo, yaitu ada seorang laki-laki dengan identitas nama yaitu Mamat asal Sukabumi, Jawa Barat, ditemukan sudah kondisi tidak bernyawa ataupun meninggal dunia. Tidak ada tanda-tanda kekerasan ditemukan di dalam jenazah tersebut, tetapi pihak temannya beserta 8 rombongan yang mendampingi temannya tersebut menyebutkan bahwa jenazah tersebut mempunyai riwayat penyakit jantung. Jadi ada 8 rombongan buruh yang dipekerjakan di Manokwari yang sama-sama saya menyampaikan bahwa jenazah tersebut mempunyai penyakit bawaan, yaitu penyakit jantung. Untuk menyemayamkan jenazah tersebut ke rumah singgah yang ada di HBM, kemudian keesokan harinya rencana akan diberangkatkan menuju Jakarta, kemudian jalan darat ke Sukabumi. Karena kegiatan proyek diliburkan, jadi jenazah beserta 8 rekan lainnya akan melaksanakan mudik dengan tujuan Sukabumi, Jawa Barat dengan pemberhentian kapal tersebut di Jakarta. Jadi nanti dari Jakarta menuju Sukabumi, para pemudik tersebut menggunakan jalur darat. Sementara dari pantauan tim liputan, peningkatan arus mudik kapal KM Gunung Dempo mengangkut kurang lebih 1.000 pemudik yang naik dari Pelabuhan Sorong. Rata-rata pemudik akan melakukan mudik dengan tujuan Bau-Bau, Makassar, Surabaya, dan pelabuhan terakhir Jakarta. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi lain, saudara. Dalam rangka menekan angka inflasi daerah serta meningkatkan perekonomian di Provinsi Papua Barat,
Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Papua Barat gelar Festival Ramadan Manokwari. Festival Ramadan Manokwari yang disingkat Ferrari resmi dicanangkan PLT Sekda Papua Barat dan Cesangkek bersama Sekda Manokwari, pimpinan Bank Papua Provinsi Papua Barat, dan pimpinan Forkopimda Kabupaten Manokwari. Festival akan berlangsung selama 3 hari di lapangan Borasi Manokwari dengan pasar murah dari 10 distributor, pameran UMKM, festival kuliner dan layanan khas keliling Bank Indonesia. Dalam pencanangan Festival Ramadan Manokwari dilakukan bersamaan dengan kick-off Gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Nasional Bangga Wisata Indonesia. Pimpinan Bank Indonesia dalam sambutan mengatakan untuk menekan lajunya inflasi daerah dan meningkatkan perekonomian di Provinsi Papua Barat, maka diperlukan optimisme, gerakan cepat serta proaktif. Melangkah dengan optimis di tengah tantangan, di tengah challenge yang luar biasa di tanah ini. Tetapi tantangan itu tidak mengurangi optimis kita untuk terus melangkah maju. Kita memang perlu cepat. Yang berikut adalah proaktif. Masing-masing kita tidak menunggu komando, tetapi dengan peran masing-masing kita terus bergerak dengan rasa optimisme. Bergerak bersama dan wujudkan sinergi kolaborasi. Sementara itu, PLT Sekda Papua Barat dalam sambutan tertulis penjabat gubernur yang dibacakan mengatakan, pada periode Hari Raya Lebaran, lonjakan permintaan atas kebutuhan pokok, terutama komoditas strategis, tentu akan mengalami kenaikan. Oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus. Sejalan dengan kondisi di tingkat nasional, tekanan inflasi di Kabupaten Manokwari pada periode HBKN Idul Fitri 1444 Hijriah memiliki potensi mengalami akselerasi akibat lonjakan permintaan masyarakat pada berbagai komoditas. Komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, bawang merah, dan ikan laut perlu menjadi komoditas prioritas yang terus kita jaga fluktuasinya agar tidak mengalami lonjakan tinggi di Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Diharapkan melalui Festival Ramadan Manokwari yang berlangsung hingga 15 April mendatang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok di bulan Ramadan dan Idul Fitri nanti. Sesuai pantauan TVRI Papua Barat, di hari pertama Festival Ramadan Manokwari, masyarakat mulai berbelanja bahan pokok terutama telur, minyak goreng, bawang merah, dan tepung. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, sesaat lagi kita akan ikut bersama azan maghrib. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sementara itu, Saudara, Gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Bangga Wisata Indonesia yang dicanangkan bersama dengan Festival Ramadan Manokwari diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi di Papua Barat. Gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Gerakan Bangga Wisata Indonesia yang telah melibatkan pelaku UMKM di Provinsi Papua Barat, khususnya Kabupaten Manokwari, merupakan kesadaran pemerintah Provinsi Papua Barat bahwa UMKM memiliki potensi yang sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Peran UMKM sangat nyata dalam pertumbuhan ekonomi ketika Indonesia berada dalam pandemi COVID-19. Mereka bergerak sebagai motor kebangkitan perekonomian. Untuk itu, pemerintah berharap pelaku UMKM dapat memanfaatkan teknologi digital dengan target transaksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sebab itu, pemerintah mendorong UMKM untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dengan menargetkan UMKM onboarding untuk berjualan di pasar digital sebanyak 30 juta UMKM pada tahun 2024 dengan nominal transaksi di setiap daerah sebesar 50 miliar.
Gerakan Bangga Buatan Indonesia diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 1,67% sampai dengan 1,71% dari aksi afirmasi belanja produk dalam negeri dengan nilai belanja minimal 400 triliun rupiah. Untuk mencapai nilai belanja tersebut, maka anggaran belanja pemerintah baik pusat maupun daerah pada tahun 2023, 90% diarahkan untuk membeli produk dalam negeri. Selain Gerakan Bangga Buatan Indonesia, Gerakan Bangga Wisata Indonesia telah dicanangkan di Papua Barat. Diharapkan dapat mendukung pengembangan pariwisatanya di Provinsi Papua Barat. GBWI didorong untuk mendukung pengembangan pariwisata sehingga mampu menarik pengunjung domestik maupun non-domestik. GBWI berangkat dari komitmen pemerintah yang menargetkan sebanyak 1,2 sampai 1,4 miliar perjalanan wisatawan Nusantara di tahun 2024. Demi pencapaian ekonomi yang berkelanjutan dengan tingkat inflasi yang terjaga, perlu adanya sinergi dan kolaborasi antar instansi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, menjelang Hari Raya Besar Idul Fitri 1444 Hijriah, tim gabungan melakukan pemantauan pangan segar yang ada di Pasar Sentral Wosi, Manokwari. Hal ini dilakukan agar mencegah beredarnya pangan yang tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat. Tim gabungan yang tergabung dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian Kabupaten Manokwari, dan juga dari Polda Papua Barat melakukan pemantauan di beberapa lapak yang ada di dalam Pasar Wosi, Manokwari. Dari pantauan TVRI, lapak yang dikunjungi yaitu los penjualan daging ayam, ikan segar, dan juga ikan kering, serta salah satu penjual barang sembako yang berada di sekitar Pasar Wosi, Manokwari. Kepala Bidang Keamanan Pangan mengatakan, menjelang Hari Raya Besar Keagamaan yaitu Puasa dan Idul Fitri, Dinas Ketahanan Pangan setiap bulan secara rutin telah melakukan pengawasan pangan segar, asal tumbuhan, daging ikan, dan juga produk olahan lainnya. Dari pantauan yang dilaksanakan seperti sayur, beras, dan telur, secara fisiknya semua terlihat aman. Pada hari ini kami dari Dinas Ketahanan Pangan, kemudian dari Dinas Pertanian Provinsi, ada Peternakan, kemudian dari Dinas Pertanian Kabupaten Manokwari. Kami melakukan pemantauan dan pengawasan menjelang Hari Raya Besar Keagamaan yang pada saat ini adalah pada bulan puasa dan antisipasi bulan puasa dan memasuki Idul Fitri. Nah, itu artinya dari kami Dinas Ketahanan Pangan adalah tugas rutin kami setiap bulan melakukan pemantauan dan pengawasan kepada pangan segar asal tumbuhan, pangan segar asal hewan, pangan segar asal ikan, dan produk olahannya. Ditambahkan, dari pantauan yang dilaksanakan, ada beberapa produk yang diambil sampelnya yaitu beras dan juga telur. Untuk beras akan diuji oleh Dinas Ketahanan Pangan, sedangkan telur akan diuji oleh BPOM. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan pangan yang beredar di Provinsi Papua Barat. Untuk produk beras sendiri yang kita pantau tadi ini aman, cuma yang menjadi permasalahan adalah kemasannya. Karungnya itu harusnya hanya 5 tahun, rata-rata ada yang masih 2017, kemasannya masih menggunakan kemasan 2017, harusnya dia harus sudah mengganti karungnya. Sementara produk isi berasnya itu masih aman untuk dikonsumsi. Itu juga pada kesempatan ini juga kami ada ambil sampel beras. Nanti kami uji aflatoksin atau kami uji apakah beras yang beredar di pasar ini mengandung pemutih buatan atau tidak. Itu kita ada beli beberapa sampel beras, nanti kita uji klorin, nanti hasilnya mungkin besok atau sore mungkin kita sudah bisa kasih keluarkan ya. Dengan dilakukan pemantauan pangan segar di pasar dan juga tempat perbelanjaan yang ada di Provinsi Papua Barat, terlebih khusus di Kabupaten Manokwari, diharapkan stok pangan menjelang Hari Raya tetap terjaga. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan.
Saudara, dalam rangka mengevaluasi program tahun 2022, serat menyamakan program dari provinsi hingga kabupaten, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat melaksanakan rapat koordinasi dengan 7 kabupaten di Provinsi Papua Barat. Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan se-Papua Barat bersama 7 kabupaten kota bertujuan untuk merangkul serta melakukan evaluasi program yang telah berjalan di tahun 2022 lalu dan juga menyiapkan program-program strategis yang berasal dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Ketua Panitia, Gustav Sesa, dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk merangkul 7 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat untuk menetapkan program prioritas serta mengevaluasi program tahun 2022 lalu. Tujuan daripada kegiatan ini adalah dalam rakor ini adalah kita mengevaluasi kegiatan tahun 2022 yang telah dilaksanakan dan kita menyampaikan program kegiatan ketahanan pangan khususnya dengan ketahanan pangan tahun anggaran 2023 di mana dapat membicarakan teknis pelaksanaan kegiatan 2023 dalam tahun anggaran ini. Hal yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Lasarus Ulo dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini untuk menyatukan persepsi dalam pelaporan dan pengawasan pangan dari kabupaten, provinsi hingga ke nasional harus memiliki satu data yang sama. Dengan adanya mitra yang baik dapat mempermudah kerja pengawasan pangan yang masuk dan keluar di Provinsi Papua Barat. Tujuan kita bikin rapat koordinasi ini untuk Dinas Ketahanan Pangan dari provinsi dan 7 kabupaten itu satukan persepsi untuk sama-sama dalam pelaporan dan keamanan pangan dan pengawasan sehingga pangan yang dikonsumsi baik dari kabupaten, provinsi bahkan laporan ke pusat sana menjadi satu umum untuk nasional. Oleh karenanya kita bangun hubungan kerjasama dengan teman-teman kita di kabupaten. Begitupun keamanan pangannya, artinya konsumsinya sehingga aman dari pusat ke daerah, bahkan dari pangan-pangan lokal yang ada. Kita punya tugas dan fungsi utama untuk pengawasan. Dengan adanya rapat kerja bersama, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat komitmen untuk menyiapkan ketahanan pangan dimulai dari kabupaten hingga Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pelayanan IKTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, Papua Barat Daya diwarnai aksi rebutan nomor antrian oleh sejumlah pencari kerja yang melakukan pengurusan EKTP. Beginilah suasana di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sejumlah pencari kerja yang akan mengurus perekaman EKTP maupun cetak EKTP diwarnai aksi rebutan nomor antrian. Bahkan petugas Dukcapil Sorong yang membagikan nomor antrian sempat kewalahan karena sejumlah pencakar memaksa untuk merebut nomor antrian tersebut. Meski petugas sudah menghimbau untuk mengantri agar pembagian bisa dibagi secara merata, namun mereka tidak mengindahkan aturan petugas tersebut. Sejumlah pencakar yang mengurus perekaman EKTP mengaku sudah berada di kantor Dukcapil Kota Sorong sejak pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Timur. Namun kantor Dukcapil baru dibuka pada pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, Onesimus Asem, nampak terlihat bersama staf turun tangan untuk menertibkan para pencakar yang akan melakukan perekaman EKTP maupun pengambilan KTP. Ia memastikan agar pelayanan EKTP kali ini diutamakan bagi pencakar yang akan mengikuti tes penerimaan Polri maupun TNI. Yang sudah rekam tapi belum ambil. Ya sudah rekam apa kalah? Ini
Ini sudah, ini banana yang tes lagi. Anak-anak ini. Ada di gas dalam. Ada di tes lagi. Ada di luar semua. Yang cetak ke banyak ya? Iya. Sekarang saya meminta nomor tadi. Ini nomor. Sekarang kasih kepada yang mereka belum rekam, tapi anak mau ikut. Ada. Sudah ambil tadi. Sudah Bapak. Nomor sudah ada. Oke. Yang lain? Pelayanan EKTP menggunakan nomor antrian agar lebih tertib. Selain itu, juga ada terdapat fasilitas Dukcapil yang masih minim. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, sebelumnya jurusan SMK di seluruh Indonesia hanya bisa mendaftar lewat jalur Bintara kompetensi khusus. Kini Mabes Polri telah membuka pendaftaran untuk seluruh SMK dapat mendaftar lewat Polisi Tugas Umum. Untuk calon taruna dan taruni Akpol, Demikian disampaikan Karo SDM Polda Papua Barat, Kombes Pol Sugandi, saat ditemui media ini menjelaskan, lulusan SMA khususnya Sekolah Menengah Kejuruan SMK di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, kini berkesempatan putra-putri mereka bisa mendaftar sebagai calon anggota Bintara Polri, kecuali jurusan Tata Boga dan Kecantikan. Sugandi mengatakan bahwa yang membedakan di tahun 2023, khusus Polisi Tugas Umum untuk ijazah SMK bisa mendaftar sebagai anggota. Di mana pada tahun-tahun sebelumnya, jurusan SMK hanya bisa mendaftar lewat jalur Bintara kompetensi khusus. oleh karena itu kesempatan bagi adik-adik yang bersekolah di Papua Barat maupun Provinsi Papua Barat maupun Papua Barat Daya yang sekolahnya SMK, kesempatan ini untuk mendaftarkan diri karena tahun ini bisa dibuka atau bisa mendaftar untuk Polisi Tugas Umum. Tahun lalu tidak bisa, hanya mendaftar di jalur Bintara kompetensi khusus, tapi tahun ini adik-adik yang memiliki pendidikan umum SMK, apapun jurusannya bisa mendaftar di pendaftaran di Bintara Polisi Tugas Umum. Kecuali yang tidak boleh adalah jurusan Tata Kecantikan dan Busana. Sugandi menambahkan, selain orang asli Papua yang ingin mendaftar sebagai anggota polisi khusus Bintara, domisili minimal 2 tahun, tetapi untuk orang asli Papua hanya menunjukkan KTP, kartu keluarga di wilayah hukum Polda Papua Barat dan Papua Barat Daya. Adalah domisili untuk orang asli Papua. Orang asli Papua untuk Bintara, selain orang asli Papua, itu domisilinya minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun, tetapi untuk orang asli Papua tidak ada waktu domisili, asal memiliki KTP dan kartu keluarga di wilayah hukum Polda Papua Barat, yaitu terdiri dari 2 provinsi, Provinsi Papua Barat maupun Papua Barat Daya, seluruhnya bisa mendaftar. Animo pendaftaran polisi meningkat, Mabes Polri kembali perpanjang pendaftaran Bintara Polri hingga tanggal 17 April 2023 mendatang. Natalindo Karewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, penjabat Gubernur Papua Barat berharap dalam rangka penyusunan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah periode 2023 sampai 2026 dapat menghasilkan proses pembangunan yang efisien, efektif, dan akuntabel. Forum konsultasi publik. Hal tersebut disampaikan dalam acara konsultasi publik perubahan rencana pembangunan daerah RPD Provinsi Papua Barat 2023-2026 yang diprakarsai oleh Bapeda Provinsi Papua Barat dengan menghadirkan pimpinan dan juga perwakilan dari 47 OPD yang ada di Provinsi Papua Barat. Sambutan gubernur yang disampaikan PLT Sekda dan Cesangkek mengatakan, dengan adanya pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, maka jumlah daerah bawahan di Papua Barat sisa 7 kabupaten. Oleh karena itu, pemerintahan Papua Barat melakukan penyusunan perubahan yang mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel, sehingga tercapainya dokumen perencanaan yang berkualitas. Berkurang menjadi 7 kabupaten. Oleh karenanya Papua Barat perlu melakukan penyusunan perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah 2023-2026
dengan adanya penyesuaian dalam cakupan analisis dan target-target pembangunan sesuai dengan perkembangan wilayah Papua Barat yang baru saat ini. Kita semua berharap dalam proses pelaksanaan rangkaian penyusunan dokumen perubahan rencana pembangunan daerah Provinsi Papua Barat 2023-2026 ini mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif, dan akuntabel, sehingga bermuara pada tercapainya dokumen perencanaan yang semakin berkualitas. Rencana pembangunan daerah ini tentu akan disesuaikan nantinya dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD yang disusun ketika terpilihnya kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Melkias Werinusa, PLT Kepala Bapeda Provinsi Papua Barat menyampaikan, dokumen rencana pembangunan daerah yang dibahas merupakan dokumen pengganti rencana pembangunan jangka menengah daerah. Hal ini dikarenakan tidak adanya visi dan misi gubernur sehingga dibuatlah rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026. Sebelum kemudian nanti ditetapkan sebagai suatu perda, dan dengan apa ditetapkan dengan perda itu kemudian kita mengacu untuk penyusunan rencana kerja tahunan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya langsung saja ke slide yang paparan sudah disiapkan. Yang pertama pendahuluan di dalam rancangan perubahan ini ada beberapa bab sebenarnya yang disiapkan, namun untuk paparan kali ini beberapa bagian saja kita ambil untuk menjadi perhatian kita semua, sehingga bisa kita melakukan konsultasi saran masukan dari Bapak Ibu sehingga bisa memperkaya dokumen ini. Di dalam pendapat tadi kita ada menyampaikan bagaimana tahapan penyusunan dokumen RPD Papua Barat yang tahun 2003-2006. Dokumen ini merupakan pengganti dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah kita. RPJMD kita, karena tidak ada visi dan misi gubernur, maka dokumen perencanaan jangka menengah ini dibuat dalam bentuk RPD penggantinya. Nah, ini RPD 2023-2026 ini kemudian setelah diproses kita masuk dalam tahap konsultasi publik. Kami berharap kemudian Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat bisa hadir, kami mengundang ini karena ini sangat penting. Saya berharap bisa ada, namun saya perhatikannya belum ada kan, seperti itu. Dengan dilaksanakannya konsultasi publik perubahan rencana pembangunan daerah RPD Provinsi Papua Barat 2023-2026 untuk mendapatkan masukan dan juga saran dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah yang hasilnya akan menjadi input dalam proses penyempurnaan rancangan akhir perubahan rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam acara konsultasi publik perubahan rencana pembangunan daerah atau RPD Provinsi Papua Barat tahun 2023 sampai 2026, Dance Sangkek menyampaikan hal penting yang harus ditingkatkan, yaitu infrastruktur tematik yang berbasis potensi wilayah. Konsultasi publik. Hal tersebut merupakan masukan dari penjabat Sekda Provinsi Papua Barat dan Dance Sangkek usai mendengarkan pemaparan materi dari Kepala Bapeda Provinsi Papua Barat. Beberapa hal penting yang disampaikan terkait dengan dampak dari pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, akses dan juga perkembangan pembangunan di Provinsi Papua Barat harus mulai dipetakan. Dalam arahannya, Dance Sangkek mengatakan, dengan dilakukannya pemekaran, perkembangan konektivitas jalan khusus di Provinsi Papua Barat Daya, hampir semuanya sudah tersambung dengan kualitas jalan yang baik. Sedangkan di Papua Barat masih sangat butuh perhatian, sama halnya dengan pelabuhan dan juga bandara.
Pengembangan ekonomi berbasis kawasan serta potensi wisata merupakan hal penting yang harus menjadi fokus untuk pembangunan di Provinsi Papua Barat. Satu provinsi dengan tentu hal-hal yang kaitan dengan potensi wilayah, penduduk, infrastruktur, ekonomi, sumber daya manusia, sumber daya alam. Lalu ketika provinsi itu dibedah, ada hal-hal apa yang sangat kita dapatkan pengaruhnya, pengaruh baik yang menjadi kekuatan tapi juga menjadi hal-hal yang menjadi kelemahan karena adanya pemekaran itu. Contoh, dalam pengembangan infrastruktur dasar saja misalnya, kalau kita lihat dari paparan itu kan kinerja infrastruktur dulu kita masih satu provinsi, persentase tertinggi kan di wilayah yang telah dimekarkan. Kinerja jalan saja misalnya. Jalan itu dalam kategori fungsional, mix. Itu sebagian besar sebenarnya di sana. Itu cuma jalan tanah saja. Jalan tanah, bahkan ada koridor yang belum nyambung. Dalam status hierarki jalan nasional, jalan strategis nasional, tapi itu jalan provinsi dan jalan kabupaten kota. Nah, jadi kita bedah itu. Jadi dengan mekarnya itu dari segi infrastruktur jalan saja, kita mungkin ada ketimpangan. Lalu dari situ kita akan bersama-sama menyepakati koridor jalan mana di status provinsi yang mau kita tinjau supaya bisa ada keseimbangan bisa dapat dilakukan. Kemudian infrastruktur yang lain, contoh pelabuhan laut utama dengan pemekaran, seorang dari pelabuhan utama itu dia hilang, lalu kita di sini cuma yang punya kita adalah Manokwari, Kaimana dan Kappa. Nah, jadi kita harus juga membahas tentang hierarki pelabuhan, di mana pelabuhan utama yang harus kita punya ketika barang itu tidak ada. Nah, karena itu strategi apa yang mau kita lakukan supaya kapasitas fiskal kita terbangun berbasis potensi kita untuk memberi kapasitas untuk mempercepat pembangunan di daerah kita. Ditambahkan, akibat dari perubahan tersebut, maka hal-hal penting yang harus dirumuskan baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan juga pendapatan daerah, peningkatan SDM adalah prioritas. Tetapi yang mendesak saat ini adalah peningkatan infrastruktur tematik berbasis potensi wilayah. Layanan kita, dan seterusnya. Dan memang tadi paparan kita lihat banyak sekali timbang. Ya, ketimbang di sini yang kita hadapi untuk berbasis baik pendidikan, kesehatan, ekonomi kita, pendapatan. Itu juga bagian yang saya mau kasih tahu tadi itu. Karena akibat dari perubahan itulah ada hal yang timpang yang mau kita rumuskan dan kita sepakati ke depan. Jadi kita ingat tema di situ, ekonomi inklusif didukung dengan SDM. Kalau saya mungkin sedikit kita itu masalah yang mendesak bukan SDM, yang kita SDM harus kita bicara lagi. Tapi infrastruktur mau kita pinjau. Infrastruktur yang tematik berbasis ke potensi wilayah yang kita harus bangun, kita pinjau. Koridor Manokwari Selatan, Mendama sampai di Nabire harus kita percepat. Bicara dengan balai. Kami mau jalan kami seperti orang di Tambrau sampai di Sorong Selatan, sampai di Mayabrat, sampai di Sorong konektif. Itu harus ada di sini. Harus ada di sini kita bicara. Jadi teman-teman infrastruktur nanti Bapeda panggil kuat bicara tentang itu, tentang hal itu. Kemudian hal yang lain soal ya ini kepala bank juga ada di sini, lembaga perbankan yang juga ikut berperan. Nah, kemarin kita bicara dengan BI sudah mulai bergerak untuk pemberdayaan ekonomi berbasis KUHP. Ini juga bagian harus kita bicara baik supaya keseimbangan terus terjadi dan daerah kita tantangan baru itu kita bisa mampu berdiri untuk membangun daerah kita dengan baik. Itu saja nomor kita cuma kasih tahu saja Pak Kepala Bapeda. Dengan adanya masukan dari setiap unsur pendukung pembangunan daerah dapat memperkaya rancangan pembangunan daerah di Provinsi Papua Barat periode tahun 2023-2026. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada berita Papua Barat hari ini, edisi Kamis 13 April 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yanis Wihyawari undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.